Saya alhamdulillah dengan izin Allah hari kedua datang ke lokasi kilometer 50, kemudian saya bikin liputannya dan sama sekali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kapolda Fadil Imran. Tidak ada tembak menembak, tidak ada 10 orang yang diambil tindakan tegas dan terukur dan 6 mati 4 kabur. Fadil Imran mengatakan 10 orang, 10 lagi dari mana, orang mobil itu cuma 6 orang. Kalau dipaksa 4 mau duduk di sebelah mana, di sebelah pentil atau bagaimana gitu loh. Pembohongan publik dibohongi. Dan saya sangat marah ketika Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengancam siapa saja yang mengatakan FPI tidak bersenjata api akan dipidana. Menurut Ibu Nuryati Hakmah, itu yang diincar, bahkan dimaksud diincar atau dibunuh itu adalah Habib Rizik Syihab. Baik langsung secara pembunuhan maupun dengan seolah-olah terjadi kecelakaan. 6 nyawa yang dibunuh ini manusia, bukan bebek, bukan kucing atau kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, Abdullah Mahwa mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah benar-benar memperhatikan setiap nyawa yang menjadi korban. 6 nyawa yang menjadi korban di tol Cikampek Jakarta itu adalah manusia, nyawa manusia, bukan nyawa hewan, ayam dan sebagainya. Ibu Nuryati Hakmah menyampaikan sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru lagi buat kita, paling sedikit masih berupa dugaan-dugaan yang beredar di kalangan kita bahwa pada peristiwa tol Cikampek Jakarta itu di kilometer 50 dan sekitarnya itu sebetulnya menurut Ibu Nuryati yang diincar, yang akan dibunuh adalah Habib Rizik Syihab. Ya, dengan interceptnya, sudah dengan pengintaiannya yang kemudian melampaui tugas seperti kita tahu diakui oleh Komnas HAM, ada sprint surat perintah dari Polda Metro Jaya terhadap beberapa polisi untuk mengsurveillance, untuk mengintai rombongan Habib Rizik Syihab. Namun ternyata kemudian berubah melampaui tugasnya dengan mengintercept, mengganggu, memasuki segala macam. Kalau mengintai itu kan jauh. Orang yang diintai pun tidak tahu bahwa dia sedang diintai. Dan kalau yang mengintai tahu, yang diintai tahu, gitu kan, maka dia harus pergi karena tugas sudah gagal. Tapi ternyata mereka malah mengintercept, mengganggu, bahkan sampai gesekan, tembak menembak katanya dan sebagainya. Nah, menurut Ibu Nuryati Hakmah, itu yang diincar, bahkan dimaksud diincar atau dibunuh itu adalah Habib Rizik Syihab. Baik langsung secara pembunuhan maupun dengan seolah-olah terjadi kecelakaan dalam iring-iringan rombongan Habib Rizik Syihab dari tol Jakarta Cikampek itu. Qadarullah, ternyata Allah memilih 6 anak muda pengawal itu menjadi korban, syahid insyaallah karenanya. Dan sungguh sangat mengerikan, ternyata sampai hari ini berbulan-bulan tidak juga kunjung terungkap siapa, bahkan penembaknya pun publik tidak pernah tahu. Polisi hanya mengatakan 3 terduga penembak dan seterusnya. Bahkan inisial pun tidak pernah diungkap. Sebaliknya pada kasus bom Makassar itu hanya dalam hitungan jam bisa diketahui siapa namanya, bagaimana keluarganya, siapa teman-temannya, kemudian segera diikuti dengan penangkapan-penangkapan di daerah-daerah lain dan seterusnya dan sebagainya. Kekerasan oleh aparat negara sudah berlangsung begitu lama dan sama sekali nyaris tidak ada tindakan yang berarti. Kalaupun sampai diusut, ya paling banter hanya aparat di lapangan yang level jauh di bawah. Tidak pernah menyentuh siapa komandannya, siapa pemberi perintahnya, siapa inisiatornya, siapa aktor intelektualnya, tidak pernah sentuh. Dan seperti kata Abang Abdullah Mahwa, bahwa korban itu 6 nyawa manusia, bukan nyawa ayam, hewan, kodok, dan sebagainya. Jadi harus benar-benar ada upaya dihentikan. Yang dibacakan Bang Marwan Batubara sebagai jubir TP3 terkait dengan tuntutan. Tuntutannya fokusnya kalau kita perhatikan betul-betul itu tentang laporan Komnas HAM yang kemudian dijadikan oleh Presiden Joko Widodo
untuk memberi perintah kepada Kapolri Jenderal Sigit agar mengusut tuntas kasus ini secara adil, transparan, dan akuntabel ya, dan terbuka. Nah sayangnya seperti temuan TP3 dan beberapa teman di media lain, tidak seperti itu faktanya. Tidak seperti yang dilaporkan oleh Komnas HAM yang disebut laporan penyelidikan, yang oleh TP3 disebut hanya sebatas laporan pemantauan. Jadi terlampau banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya Komnas HAM itu ngotot terjadi tembak-menembak. Itu ngotot banget. Saya alhamdulillah dengan izin Allah hari kedua datang ke lokasi kilometer 50, kemudian saya bikin liputannya, dan sama sekali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kapolda Fadil Imran. Tidak ada tembak menembak, tidak ada 10 orang yang diambil tindakan tegas dan terukur dan 6 mati 4 kabur. Tidak ada. Kemudian juga yang saya temukan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di sana, itu cuma dengar 2 tembakan 2 kali. Dan itu langsung di depan mobil, jedor-jedor, dan itu seperti, mohon maaf kalau saya sebut merek, laporan majalah Tempo, mati 2 orang di situ. Tembakan 2 kali, tidak ada tembak menembak. Saya tanya 5 orang, 3 orang penjaga warung, 2 orang, 1 parkir, 1 tukang jaga toilet. Yang terakhir jaga toilet dekat sekali. Saya pastikan, kamu di mana posisinya? Saya di situ Pak. Ada 10 meter, enggak ada Pak, saya depan mobil. Jadi saya perkirakan 8 meter. Walaupun gelap, karena eksekusinya di ujung pintu keluar. Itu gelap, tapi ada tetap kelihatan. Dia pastikan betul-betul. Tentu saja saya tidak tampilkan orang dan namanya. Jadi betapa banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian misalnya Fadil Imran mengatakan 10 orang. 10 lagi dari mana? Orang mobil itu cuma 6 orang. Kalau dipaksa 4 mau duduk di sebelah mana? Di sebelah pentil atau bagaimana gitu loh. Terus 6 mati, 4 kabur dari mana? Dari sore itu sudah rame, sudah banyak polisi di situ, dan itu bukan kata saya saja yang saya dapatkan, tapi majalah Tempo pun menyebut dari sore sudah ada. Bahkan majalah Tempo menyebut ada seorang berseragam lengkap berlaras panjang mengatakan tunggu ada kejutan nanti. Jadi dalam wawancara saya dikatakan si orang pemilik warung itu di situ memang tempat favorit bagi polisi untuk melakukan penyergapan. Biasanya adalah gembong teroris atau gembong narkoba. Dan malam itu diakui sebagai teroris. Jadi warga yang datang mendekat itu diusir. Pergi, teroris, pergi. Dan mereka juga terkejut sih memang, tapi nggak terlalu terkejut gitu loh. Cuman memang begitu banyak hal-hal yang tidak masuk akal seperti disampaikan oleh Kapolda. 4 lari kemana Pak? Di sebelah sini, belah kanan jalan tol dengan ratusan atau ribuan mobil berkecepatan tinggi, mau lari kemana? Sebelah kanan ada semacam semak-semak yang tidak mungkin orang lari. Dan kalaupun dia ke sana, polisi puluhan di situ. Jadi betapa ini sebuah pembohongan publik ya, bukan kebohongan publik. Pembohongan publik. Publik dibohongi. Dan saya sangat marah ketika Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengancam siapa saja yang mengatakan FPI tidak bersenjata api akan dipidana. Saya marah sekali, saya bikin videonya. Ini manusia apa siapa? Emangnya kebenaran mutlak punya polisi? Masa orang nggak boleh berbeda pendapat? Yang disampaikan Kapolda Metro itu penuh kebohongan. Anda nggak tangkap dia dengan dalih menyebarkan hoax gitu. Jadi polisi ini sudah terlalu berbahaya, seperti kata Bang Abdullah Hemahwa tadi. 6 nyawa yang dibunuh ini manusia, bukan bebek, bukan kucing atau kodok. Bukan kodok ya. Entah kodok ini mana, bukan kodok. Jadi ini mohon diperhatikan, dan betapa banyak sekali terjadi pelanggaran HAM. Peristiwa penganiayaan, peristiwa kekejaman yang luar biasa. Tadi Mbak Husnul menghindari kata biadab, sampai yang ngomong ya, hah? Iya, mati lu. sorry, terlalu semangat. Jadi ini nyawa terlampau banyak. Ada peristiwa 22 Mei, 10 orang, ratusan orang digebukin, ratusan orang ditangkapin, yang berbulan-bulan melalui proses yang nggak jelas akhirnya keluar juga. Belum lagi sebelum-sebelumnya. Terlampau banyak kekerasan di negeri ini dilakukan oleh aparat negara. Dan ini harus dicegah untuk menegakkan keadilan. Ini penting betul, dan mohon please benar-benar dalam tuntutan kami TP3 itu
kalau pada tuntutan sebelumnya itu abaikan, please DPR pemerintah mengabaikan laporan pemantauan Komnas HAM. Karena pertama itu tidak berupa laporan penyelidikan, tapi hanya pemantauan. Dan yang paling penting kalau kata teman-teman ahli hukum, itu tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ya kan, tentang pengadilan HAM. Itu yang paling penting. Dan walaupun kami tahu tidak mudah, bisa menggagas digulirkannya hak angket ya. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi memang nggak mudah. Tapi nasrul minallah wa fathun qarib. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.